Saat ku masuk di hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Bapa. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir pulihkanku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kau jadikanku ciptaan baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Saat ku masuk di hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Bapa. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir pulihkanku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kau jadikanku ciptaan baru oleh kuasa darah-Mu. Shalom, shalom Elohim. Selamat sore, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan, Bapa Yahweh, Yeshua Al-Masih Elohim. Saudara terkasih, jika kita boleh hidup, boleh bernapas pada hari ini, semuanya adalah anugerah berkat Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kita. Semuanya itu karena firman Tuhan. Sebab itu, layaklah kita mengucap syukur apapun keadaan kita. Saudara terkasih, biarlah kita selalu memuji Tuhan, selalu bersyukur apapun keadaan kita. Sebab saudara terkasih, dengan bersyukur dan senantiasa memuji Tuhan, maka kita menerima kelimpahan, menerima damai sejahtera sukacita, menerima kekuatan, dan menerima berkat-berkat yang ditambah-tambahkan Tuhan bagi kita. Saudara terkasih, pada siang hari ini senang sekali saya mau berbagi firman di mana kita, saudara terkasih, yang beriman akan masuk pada hari perhentian di mana kita harus bertumbuh senantiasa. Jangan kita menjadi orang yang ketinggalan dalam beriman kepada Tuhan karena tidak bertumbuh. Iman kita bertumbuh dengan firman Tuhan. Biarlah kita senantiasa bertumbuh dan kita boleh masuk di hari perhentian di mana kita masuk di dalam hadirat Tuhan dan menerima kemuliaan demi kemuliaan. Saudara terkasih,
Jika kita, saudara terkasih, sebagai orang yang beriman, ketinggalan sampai pada percaya dan pengurapan saja, dan kita tidak naik ke level yang lebih lagi, sebab Tuhan menginginkan kita untuk kita menerima janji-janji Tuhan yang begitu mulia, yaitu kita masuk ke dalam level yang lebih tinggi lagi, di mana kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, bergaul dengan Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, sehingga bukan kita yang berperang melawan musuh-musuh kita, tetapi Tuhan yang berperang melawan semua musuh-musuh kita. Saudara terkasih, baiklah pada hari ini saya akan membagikan firman, yaitu yang tertulis di Ibrani 4 ayat 1b. Saudara terkasih, ayat 1. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentian yang masih berlaku. Karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian, seperti yang ia katakan. Saudara terkasih, kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian jika iman kita itu bertumbuh dengan firman Tuhan. Kita akan masuk ke tempat perhentian. Tempat perhentian itu, saudara terkasih, di mana kita masuk dalam hadirat Tuhan dan kita bergaul dengan Tuhan pribadi lepas pribadi, sehingga kita mengalami kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan yang begitu mulia. Saudara terkasih, Tuhan menginginkan kita untuk mengalami lebih lagi dari sekedar percaya atau dalam pengurapan, tetapi Tuhan mau kita naik level untuk kita mengalami kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu ada di dalam hadirat Tuhan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Saudara terkasih, jika kita mengalami Tuhan di dalam hadirat Tuhan, pribadi lepas pribadi, kita bergaul dengan Tuhan, saudara terkasih, kita akan mengalami Tuhan dan mengalami kemuliaan Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu Tuhan tidak menginginkan kita ketinggalan karena iman kita tidak bertumbuh dengan firman Tuhan. Namun Tuhan menginginkan kita untuk naik level di mana iman kita bertumbuh dengan firman Tuhan. Kita masuk hadirat Tuhan dan mengalami Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan yang begitu besar. Tuhan Yesus mau membawa kita lebih tinggi lagi, saudara terkasih. Baiklah, saya akan membacakan firman Tuhan di mana Yesus Kristus Tuhan yang naik ke gunung dan wajahnya bercahaya, yaitu yang tertulis di Matius 7:17 ayat 2. Saudara terkasih, baiklah, saya akan membaca firman Tuhan, yaitu saya akan mulai dari ayat pertama B. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih seperti bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Saudara terkasih, di mana Tuhan Yesus pada hari ke-7 sebelumnya, saudara terkasih, murid-muridnya mau mengusir setan, menyembuhkan orang yang sakit ayan.
Tetapi murid-murid itu berkata, "Mengapa kami tidak dapat menyembuhkan dan mengusir orang yang sakit ayam?" Tuhan Yesus berkata, "Ini hanya dapat disembuhkan dengan berpuasa dengan iman dan percaya." Lalu pada hari yang ketujuh Tuhan Yesus naik ke gunung, saudara terkasih, dan ia terlihat oleh murid-muridnya dengan muka bercahaya terang, dengan Elia dan Musa ada di sebelah kiri dan kanannya. Begitulah kita, saudara terkasih, pada hari ketujuh, di mana kita adalah hari peristirahatan, hari di mana kita beristirahat, saudara terkasih, hari perhentian, saudara terkasih. Kita masuk hadirat Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan, saudara terkasih. Untuk mengalami kemuliaan Tuhan, masuk hadirat Tuhan, kita harus bertumbuh di dalam iman, di dalam firman Tuhan. Kita naik level, saudara terkasih. Jangan kita hanya berada di sekedar percaya dan pengurapan, tetapi kita naik level kepada masuk hadirat Tuhan dan menerima kemuliaan, saudara terkasih. Saudara terkasih, apapun keadaan kita pada akhir zaman ini, masalah pencobaan apapun, saudara terkasih, kita jangan takut, sebab semuanya itu adalah ujian bagi kita. Sebab firman Tuhan berkata, "Anggaplah suatu kebahagiaan jika kamu jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Sebab ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, sehingga kamu tidak kekurangan satu apapun." Saudara terkasih, semuanya itu menguji iman kita, agar kita lebih berseru, lebih mengandalkan Tuhan, lebih melihat kuasa Tuhan. Saudara terkasih, melihat pertolongan Tuhan bagi kita yang dalam keadaan banyak masalah. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang berseru, berharap, mengandalkan Dia. Tak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang tak mungkin bagi Allah, sebab Ia berfirman, maka jadi, Ia berfirman, maka ada. Sebab itu, saudara terkasih, apapun keadaan kita, masalah pencobaan, biarlah itu membuat kita menjadi naik ke gunung Tuhan, menjadi naik level, saudara terkasih, lebih lagi mengandalkan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, saudara terkasih, agar kita bergaul dengan Tuhan. Dengan demikian kita mengalami hadirat Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan, saudara terkasih, agar kita diperbaharui hari demi hari, untuk kita beroleh gambar serupa dengan Yesus Kristus Tuhan, agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Sebab tujuan kita adalah untuk memperoleh kehidupan yang kekal yang telah disediakan sebelum dunia dijadikan. Sebab itu, saudara terkasih, mari kita semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, semakin bertumbuh di dalam iman, semakin bergaul erat dengan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab hanya di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada damai sejahtera, ada pemulihan, ada kemuliaan, dan kita akan bercahaya, bersinar seperti Yesus Tuhan di atas gunung, di mana Elia dan Musa di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Itulah hari perhentian bagi kita, di mana kita mengalami Tuhan, sehingga dengan tinggal diam dan percaya, disitulah letak kekuatan kita. Saudara terkasih, bukan kita yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang bagi kita, untuk kita beroleh kemenangan dan kemenangan, saudara terkasih. Terlebih lagi di akhir zaman ini, saudara terkasih, badai topan datang menerpa silih berganti, tetapi kita anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang hidup di dalam takut akan Tuhan, ada dalam naungan, dalam kuasa Tuhan dengan tidak terbatas, sehingga apapun keadaan kita, saudara terkasih, kita tidak usah takut, sebab roh yang ada di dalam kita, yaitu roh Allah itu sendiri,
lebih besar kuasanya dari segala roh yang ada di dunia ini, saudara terkasih. Sebab itu mari kita semakin hari kita semakin naik level dengan iman yang bertumbuh dalam firman Tuhan. Kita beriman dan kita membaca firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah yang memberikan kita pertumbuhan, pengenalan kita akan Tuhan, yang membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan untuk menerima kemuliaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, biarlah apapun keadaan kita, saudara terkasih, badai topan, sakit penyakit, apapun itu, semuanya alat Tuhan agar kita diuji, dimurnikan, agar kita seperti emas yang murni, yang dibakar di perapian yang lebih berharga daripada harta yang ada di dunia ini, saudara terkasih. Sebab iman kita itu harus murni, saudara terkasih, harus dibakar bagaikan emas, sebab nilainya lebih berharga dari segala yang ada di dunia ini, saudara terkasih. Karena dengan iman kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan, kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh menerima kemuliaan, kita beroleh masuk dalam hadirat Tuhan, masuk untuk menerima kehidupan yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan. Kiranya saudara terkasih, apapun keadaan kita, kiranya biarlah damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Tuhan, itu yang berkuasa di dalam hati kita. Sampai disinilah firman Tuhan, kiranya diberkati kita, diberkatilah kita yang datang dalam nama Yesus Kristus Tuhan, diberkatilah usaha pekerjaan kita, diberkatilah lumbung-lumbung kita, diberkatilah apapun yang kita kerjakan, dan biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan itu yang menyertai kita dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus itu yang menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Shalom.